Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang banget hari ini kita bisa kumpul bareng setelah sekian lama terpisahkan oleh PSBB. Akhirnya hari ini kita bisa kumpul bersama untuk ngobrolin hal-hal yang insya Allah bermanfaat buat kalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciamas, khususnya kelas 11 yang mungkin kemarin bertanya-tanya, gimana nih PKL? Kita udah kelas 11. Oke, hari ini saya, Januar Sari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri SMKN 1 Ciamas, akan membahas secara tuntas tentang Prakerin atau PKL yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Ciamas. Dan sekarang kita sudah bersama dengan para kepala program keahlian SMK Negeri 1 Ciamas. Tepuk tangan nih. Oke, pertama. Heboh. Perkenalan dulu. Oke. Dulu ya. Pertama dari yang paling tua. Pojok sana. Selamat datang Pak Gatot sebagai Kepala Kompetensi Keahlian RPL. Boleh perkenalan Pak? Ya. Baik. Saya perkenalkan diri, saya paling muda di sini. Ya, baru 3 tahun umurnya gitu ya. Umur kerjanya. Oke. Memang belum tua. Oke. Saya masih muda di sini. Jadi Tapi percaya loh 3 tahun gitu. ini nama saya Guru Putra. Ya, boleh. Oke. Oke. Rumah boleh. Oke, nanti teman-teman jurusan RPL lebih jelasnya kalau mau tanya-tanya nanti bisa ke Pak Gatot dan tim di Guru RPL ya. Yang berikutnya di samping Pak Gatot ada laki-laki yang berkemeja biru, ada Pak Ajit. Selamat datang Pak Ajit. Iya, terima kasih. Oke, boleh menyapa para pendengar dulu? Ya, perkenalkan saya Adit. Saya kepala program animasi di SMKN 1 Ciamas. Baru ya? Ya, baru 1 tahun. Oke, makasih. Berikutnya, oke. Yang paling cantik di ruangan Satu-satunya ini. perempuan. Teman-teman broadcast pasti udah gak asing lagi. Karena everyday, everywhere, ya ada di sini. Kita pun sekarang lagi numpang di ruangannya beliau. Tempat podcast ini punyanya broadcasting. Selamat datang Ibu Cynthia. Hai teman-teman. Masa kenalan lah ya, mungkin udah pada tahu ya. Oke. Kebetulan PSBT adalah jurusan yang paling muda di SMK ini. Jadi ini berarti kali kedua ya? Iya. Ini kali PKL kedua untuk kedua. Prakerin ya. Tapi belum- sekarang 2 kelas. dan 2 kelas. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. nanti tantangannya beda ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, sebenarnya nanti ada 1 bintang tamu lagi, belum datang, beliau masih ada kesibukan yang lain. Di sebelah saya ada Pak Bahtiar, selamat datang Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bahtiar. Saya sebagai ketua program TKR. Ya. Udah cukup lama sebetulnya. Paling hampir- senior. Udah saatnya jadi kepala sekolah ya Pak? Harusnya. Sudah sekitar hampir 8 tahun sudah menjadi ketua Luar program. biasa. Ya, mudah-mudahan Kaproknya tahun depan bisa diganti lah. Siapa kandidatnya? Udah ada, Pak Cuncun. Pak Cuncun. Oke, itu teman-teman tadi teman kita, saudara kita, guru kalian di jurusan masing-masing. Nah, hari ini kita akan banyak ngomongin tentang PKL. Jadi baru keluar nih teman-teman semua, baru keluar di Direktorat SMK itu terkait dengan peraturan yang berhubungan dengan PKL, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2020. Mengingat pelaksanaan PKL tahun ini kayaknya akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena hari ini kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau tidak, kita biasa di normal. Nah, kita akan bahas Permendikbud ini terkait dengan Prakerin yang akan dilaksanakan di SMK kita. Jadi saya sedikit bacakan dulu PKL itu apa. Jadi PKL itu pembelajaran bagi peserta didik pada SMK atau MAK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Jadi PKL itu teman-teman itu adalah rangkaian pembelajaran wajib yang harus dilewati oleh siswa SMK. Kalau
kalau tidak dilewati tidak bisa lulus karena dia harus mengalami hal ini. Nah, hari ini kita akan ngomongin seputar prakerin yang akan kita laksanakan. Yang pertama mungkin siapa dulu nih kira-kira? Senior kita. Terserah. Senior dulu lah. Dari RPL dulu ya kira-kira ya. Boleh lah. Oh, ya. Itu sih mukanya, Sharing aja ya. mukanya kita ya. gitu Sharing sih. Sharing aja, sharing. Sharingnya sharing. Kebetulan siswa kita di jurusan RPL dibanding jurusan lain lumayan paling banyak. terdiri dari 3 kelas. Nih teman-teman yang RPL mohon simak ya tentang PKL yang akan kita obrolin ini. Yang pertama mungkin Pak Gatot untuk di RPL sendiri pola prakrimnya itu di tahun 2020 ini kira-kira 21 ya. 2021 sorry. 2021 sorry belum mohon. Untuk di jurusan rekayasa perangkat lunak di prakrim tahun 2021 ini kira-kira pola yang akan diimplementasikan itu pola seperti apa? Mengingat kalau kita lihat Permendikbud ini prakrim itu bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama secara langsung seperti biasa siswa datang ke perusahaan kemudian magang di situ, PKL di situ dibimbing oleh pembimbing industri. Yang kedua itu secara full online daring mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga itu kombinasi. Jadi ada waktunya siswa ke tempat PKL, ada waktunya siswa untuk di rumah work from home. Kira-kira untuk di RPL sendiri itu model apa yang akan diterapkan? Baik Pak Janu, rekan-rekan sekalian, kemudian anak-anak, Pak adik-adik semua yang kelas 11 ya. Jadi untuk model daring untuk jurusan RPL itu kemungkinannya tetap ada 3 seperti tadi. Jadi ini tergantung perusahaan sendiri. Jadi waktu nanti kita kan akan melihat adik-adik pilih perusahaan yang mana, lalu kita ajukan dia menggunakan model yang mana. Jadi kita juga bebas dulu. Jadi tergantung perusahaan itu sendiri. Jadi kalau perusahaannya minta modelnya daring ya kita terpaksa daring, masa memaksa datang. Ya nanti disuntik COVID lagi. Nah jadi tergantung perusahaannya sendiri modelnya mau seperti apa. Jelas ya? Yap. Nah itu yang terpenting. Nah lalu yang kedua seperti apa? Sebetulnya untuk tambahannya ya. Tambahannya untuk apa namanya istilah prakrim ini sendiri sebetulnya tadi bagian untuk pembelajaran membiasakan diri seperti bekerja sesungguhnya. Nah ada hal yang ingin saya sampaikan ya mungkin ini perlu ditambahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 3-4 bulan ke depan. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Sebetulnya itu yang terpenting. Nah adik-adik itu harus mempersiapkan yang pertama siapkan CV, kurikulum vitae, dibuatlah yang bagus. Nah masih ada banyak waktu ya. Kemudian yang kedua apa? Ya tentunya portofolio ya. Portofolio itu kalau anak RPL ya tentunya website misalnya gitu ya. Jadi punya web sendiri atau punya blog lah minimal sekurang-kurangnya gitu ya. Jadi buat membuktikan diri bahwa saya bisa ini loh. Ya sama seperti kalau kita mau kerja itu mau bilang apa sama apa namanya perusahaan yang kita tuju. Ya tentunya kita harus menjabarkan bahwa kita bisa ini. Karena si perusahaan itu nggak bisa menebak kamu bisa apa kecuali kita ngomong bahasanya. Nah hanya dalam bentuk melamar, ya melamar mau prakerin itu bentuknya portofolio. Digambarkan bahwa ini ada loh websitenya, saya punya websitenya yang pertama. Atau tambahkan dengan blognya. Kemudian yang ketiga, buatlah portofolio bentuk desain grafis. Nah kenapa? Karena nanti kan kemungkinannya 2. Bisa saja kalian ditempatkan di jurusan yang memang pas, klop gitu ya. Memang di RPL-nya, bisa juga ternyata tidak pas gitu kan. Nah kalau tidak pas apa ya kalian punya keahlian yang lain. Nah di RPL sendiri kan titiknya sudah saya jabarkan ada 3 titik yang kemungkinan bisa dicapai oleh jurusan RPL. RPL punya dasar-dasar desain grafis, di mana nanti desain grafisnya bisa diimplementasikan ke dunia apa namanya online. Jadi tidak hanya desain grafis biasa saya katakan, tapi tetap kamu desain grafis, tapi nanti arahnya tetap desain grafis yang apa namanya berbasis online. Contoh apa?
Misalnya kartu nama dibuat terintegrasi dengan webnya, gitu ya. Misalnya apa namanya, pokoknya bentuk-bentuk desain grafis itu semua harus terintegrasi dengan websitenya, sehingga nyambung dengan pembelajaran kalian di RPL-nya sendiri. Jadi desain grafis ini kan RPL, itu RPL-nya tetap ada, ya. Desain grafisnya tergabung, terintegrasi dengan augmented reality, dengan virtual reality, gitu ya. Jadi kelihatan RPL-nya tetap kelihatan, tetap ada. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, persiapan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik, yaitu pemantapan skill aplikasi dasar perkantoran. Apa sih dasar aplikasi perkantoran? Contohnya Word, Excel, PowerPoint itu dasar loh. Dasar perkantoran wajib bisa, jangan sampai memalukan suruh ngetik aja nggak bisa. Iya kan? Suruh bikin laporan pakai Excel nggak bisa, memalukan. Ya harus siap. Ini semua jurusan mungkin ya. Iya. Wajib Ada itu. SIM Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang belum bisa loh. Iya. Nah, jadi ini jadikanlah waktu ini untuk persiapan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena situasinya sudah berubah, sekarang zaman 4.0, maka ditambah lagi satu kebutuhan untuk dasar-dasar aplikasi perkantoran berbasis online. Nah, adik-adik juga harus bisa bikin misalnya email gitu ya, bisa Google Drive, bisa dokumen, bisa spreadsheet, bisa slide. Jadi basisnya basis online. Nah, jadi ada dasar perkantoran yang umum, Word, Excel, PowerPoint umum lah. Tapi nanti harus dikuasai juga dasar-dasar perkantoran yang online tadi. Masa ngirim email gak bisa? Pasti bisa, tapi bukan yang itu yang kamu harus bisa. Yaitu model-model, cara-cara membuat surat secara online. Model perkantoran, nah itu yang belum dipelajari mungkin. Ya, karena kan dasar aja yang kita kasih. Di sekolah kan dikasihnya dasar. Yang aslinya kan tidak. Nah, ini masih ada waktu, adik-adik bisa nyari-nyari di internet model-modelnya kayak gimana sih kalau kita kirim surat by email yang baik tuh kayak gimana, kan gitu. Ya, padahal ini jurusan RPL loh, tapi berlaku buat semua. Nah, Ya. masih ada lagi? Masih kurang? Nggak puas ya? Apa Belum lagi? puas. Oke. Silakan. Ini tutup Oh, iya. jam berapa santai? Gak apa-apa kan? Itu aja. Gak apa-apa? Gak apa-apa dihabisin ya? Jadi Mungkin kita bisa, mewakili dasar-dasarnya dari sudah Pak. terwakili. Iya, Iya, terwakili. Berarti niat banget ini. Juga kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, saya tambah lagi ya, sedikit lagi. Yaitu yang berikutnya, jadi mulailah berlatih belajar bekerja secara daring. Oke. Satu lagi ya, daring pasti bisa dong. Ya, Bisa. daring tahu nggak daring? Iya, Pak. Nah, kalau bahasa Sunda dahar kering. Iya. Belum minum itu, belum minum daring. Iya. Bukan. Itu kalau bahasa Sunda. RPL ya, belum wah minum banget. itu daring. Bukan. Daring itu online ya. Satu lagi yaitu pelajari etika dasar dalam bekerja. Nah, itu dia. Itu nggak pernah dilatih. Itu dia. Ya. Ada. Oh, perlu kan? Ada lah. Baik. Maksudnya biar anak-anak biar terbuka sedikit ya. Enggak, saya nggak ngomong. Iya, iya. Kurang lebih teman-teman yang jurusan RPL Iya. banyak yang harus dikuasai. Iya. Menurut saya penting juga kebutuhan industri itu spesialisasinya apa. Iya. Sehingga anak itu mulai dari sekarang Gambaran. belajar sesuai dengan tempat PKL-nya itu spesialisasi kerjanya apa. Nah, itu spesialisasi ya. Kalau yang tadi dasar yang wajib tadi ya. Iya. Karena Jadi, iya. supaya nanti pas masuk tempat PKL dia udah tahu kerjanya karena dia udah. Ya. Nah, kemampuan menganalisa perusahaan ini kan itu harus kesadaran pribadi anak-anak. Iya, betul. Kalau kita kan gurunya cuma menjadi jembatan aja. Nah, ini Ya. di tempat ini gambaran besarnya pekerjaannya begini. Untuk cari tahu lebih dalamnya kan pasti anak-anak harus punya kemauan untuk belajar mandiri, mencari tahu sendiri. Karena siswa SMK itu adalah pasti yang sudah bisa. Iya. Oke, Pak Gatot, tahan dulu. Pak Gatot Sip. masih banyak yang Banyak. harus disampaikan. Saya Mantap. sampai nggak tahan ini. Mati pengen ngeluarin nggak tahan. Oh, dia semua ya. Kemarin Kalau kita mau jangan banyak-banyak. Ya, kita ngambil Inti-intinya aja. Ya, intinya aja. Jurusan IT hari ini demand-nya Iya. itu banyak banget. Iya. Karena ketika kebutuhan banyak, tantangannya lebih banyak. Oke, berikutnya ini agak beda nih dari kita ngomong IT, sekarang kita ke industri otomotif ya. Ya oke. Kita udah grafis juga. Oke. Kamu udah dulu dong tadi ya. Hari Rabunya, hari Ya. Oke, Oke. industri Iya. otomotif
kita memiliki jurusan teknik kendaraan ringan. Kira-kira untuk di teknik kendaraan ringan, ini pertanyaan ribuannya mungkin nggak PKL-nya dari Pak? Oke, jadi kalau untuk TKR kayak tidak mungkin ya dilaksanakan secara daring. Jadi rencananya untuk TKR semua akan prakerin, semua touring ya, artinya di tempat atau di bengkel yang telah kita siapkan. Jadi insya Allah saya sudah bertanya ya, menanyakan kepada bengkel-bengkel di sekitar Kabupaten Bogor ya. Kebanyakan mereka juga siap. Jadi untuk menerima gitu. Kemarin juga sudah telepon, bahkan udah ada yang minta, cuma karena kita pelaksananya bulan Juli, makanya saya tahan dulu. Makanya sekarang saya mulai petakan gitu sesuai dengan kompetensi siswa. Jadi kalau misalkan siswa yang bagus ya, karakternya bagus ya, rajin ya, karena memang permintaan sendiri itu permintaan dari perusahaan ya. Perusahaan udah minta, Pak kalau misalkan yang bagus-bagus, yang rajin gitu, boleh diterima gitu. Tapi kalau yang males-males, yang kira-kira di sekolah nggak pernah mengerjakan tugas, nggak pernah prakteknya jarang, kalau bisa jangan di sini gitu. Ya, terutama yang bengkel resmi ya, yang minta seperti itu bengkel-bengkel yang memang udah bagus ya. Kemudian untuk pelaksanaan itu rencananya kalau bisa kita akan adakan itu 6 bulan ya. Karena apa? Karena saya lihat kalau yang praktek PKL itu 6 bulan itu beda dengan yang 3 bulan. Ya kalau yang 6 bulan itu saya lihat banyak sekali kemajuan ya dari umur. Saya pikir bisa saja ya. Karena memang yang dilihat yang akan kita raih adalah kompetensi ya, kemampuan ya. Saya lihat kalau misalkan yang kerjanya bagus lebih dari 6 bulan bisa saja diminta lagi untuk ikut membantu mereka gitu di perusahaan-perusahaan itu. Ya, saya harus sedikit sampaikan kenapa kebijakan PKL ini dan semula dilakukan semester 3 dan 4 di tahun ajaran ini kita rubah di semester 5 atau pas di kelas 12. Salah satunya adalah supaya ketika nanti anak industri itu ketika pekerjaannya bagus dan ternyata industri tertarik untuk mempekerjakannya, itu bisa langsung di-hiring untuk menjadi pekerja di sana setelah lulus. Jadi untuk supaya daya lulusan kita itu bisa langsung bekerja di industri. Jadi kalau kelas 11 kan agak jauh tuh. Ketika anak bagus nanti balik ke sekolah, kebiasaan ujian hilang lagi. Nah kalau di kelas 12 semoga kebiasaan yang baik selama di industri itu bisa masih ada, dan kemudian pas lulus mereka tidak kemana-mana, bisa langsung direkrut di perusahaan tempat yang magang. Nah ini kan kalau misalkan 70% kayak gini aja, ini kan akan membuat daya serap lulusan kita itu bekerjanya makin tinggi dibanding bapak. Oke Pak Batiar, terima kasih. Selanjutnya Pak Adin mungkin, karena animasi juga agak berbeda. Bedanya adalah bentuk animasi itu jarak dengan SMK atau lokasi-lokasi tempat produksi animasi itu mungkin bareng. Di Indonesia itu jadi masih sangat jarang. Jadi jauh-jauh ada berarti karakternya beda-beda ya. Analis setiap jaraknya jauh-jauh. Animasi dengan TKR. Ya kan tempat PKL itu banyaknya di luar Bogor, bahkan di luar Jawa Barat. Kira-kira untuk tahun ini apakah ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya atau? Oke, untuk animasi sebenarnya kan kalau untuk metode tadi yang 3 itu ya online langsung atau semi online itu tahun kemarin kita sudah menerapkannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu kaget sih ya, karena sudah diterapkan sebenarnya kalau di animasi. Ada beberapa kelompok yang dari studionya itu menggunakan metode online kemarin dari Bandung. Jadi mereka di rumahnya masing-masing dipandu langsung dari studionya gitu. Udah kemarin tahun kemarin. Terus yang kedua yang semi online itu ada juga dari Jakarta. Jadi dalam seminggu itu mereka 2 hari antara Senin dan Jumat ke studio
untuk memberikan laporan progres mereka selama seminggu di rumah gitu. Jadi itu kan semi online ya. Jadi 3 metode itu sebenarnya udah diterapkan di animasi. Jadi tahun sekarang sudah tidak terlalu kaget gitu. Nah terus, nah ini persoalan animasi ini, khusus ini animasi. Masalah tempat PKL-nya ya, industrinya, studionya, mungkin bisa kita hitung studio di Bogor itu Jumlahnya antara ya. 1 sampai 2 kali ya. Ya di Indonesia aja masih bisa dihitung, nggak lebih dari 100-an studio ya. Tapi kan mungkin kalau di animasi jumlah apa siswanya juga lebih sedikit daripada Nggak otomotif, sebanyak iya. jurusan lain sih. Cuma memang agak sulit dari segi waktu dan biaya dan lain-lain gitu. Makanya kita banyak mencari studio atau kerjasama studionya itu di luar Bogor. Misalkan Bandung, Jogja, Jakarta, dan mudah-mudahan tahun sekarang menambah lagi ya studionya ada di misalkan di Surabaya, di Malang, di Semarang. Tergantung nanti siswanya dan orang tuanya mau nggak keluar Bogor gitu. Ya. Kuncinya itu. Jadi, kuncinya orang tua dan siswanya. Oke, jadi orang tua misalkan kalau orang Iya. mungkin kita juga minta bantuan dari para orang tua untuk bisa mulai memikirkan PKL ini setelah dengerin podcast kita, obrolan Ya, kita itu betul. mulai bisa berdiskusi dengan anak-anaknya, PKL-nya mau gimana dan lain sebagainya itu mulai berdiskusi dari sekarang. Ya memang boleh nambah sedikit. Oke. Ya memang keputusan di Bogor dan di luar Bogor itu agak dilema juga buat orang tua khususnya ya. Nggak hanya menyangkut keselamatan anak-anaknya, tapi biaya juga kan agak lumayan ya. Dan tempat tinggal juga kalau tidak punya kerabat ya mau nggak mau harus mencari tempat tinggal sendiri dan tentunya dibantu lah sama kita guru-gurunya. Nah, itu. Harus persiapan matang dari sekarang, makanya harus di Sayang juga kalau udah jauh-jauh PKL. nah, iya betul. Serahkan teman-teman nih yang mau PKL serius karena banyak hal pelajaran yang industri itu tidak ada di sekolah. Yakin banyak sekali. Intinya satu, teman-teman serius belajar. Oke, yang terakhir jurusan paling muda dengan kalkul yang paling cantik. Paling mudah juga. Ya, gimana Bu Cynthia nih terkait dengan PKL di PSPT? PSPT ya. Mungkin tahun ini kan 2 kelas ya Pak ya. Jadi tantangan tersendiri juga, kita juga harus mulai searching lagi untuk PKL di PSPT. Tapi kalau untuk sistematika sendiri, sebenarnya kemarin sempat kita ngerasain karena kan kemarin itu di yang PKL di Jakarta itu sempat ada bencana banjir dan juga plus bulan depannya itu pandemi. Jadi beberapa memang ada anak-anak yang memang PKL daring atau WFH. Mungkin kalau misalkan nanti setelah kita mau berangkat Juli masih seperti ini, pasti kita pakai metode yang daring dan WFH itu. Tapi kan setiap perusahaan beda-beda, jadi mungkin nanti disesuaikan. Cuman pesan saya untuk PSPT lebih terkhususkan ke orang tua di rumah aja sih ya, mungkin yang lagi nonton mungkin bisa nanti lebih ditingkatkan lagi daya semangatnya anak-anaknya biar mereka bisa upgrade skillnya gitu kan, ditambahkan pandemi dan juga mungkin kalau PSPT kan di sini masih serba banyak kurangnya, jadi harus punya apa ya, daya kemauan untuk bisa mengupgrade skill itu sendiri gitu. Orang tua juga maksudnya dibantu juga di rumah biar anak-anak ini bisa lebih semangat lagi. Terus mungkin kalau untuk gambaran di PSPT mungkin hampir sama, mungkin kayak animasi, banyak deadline-nya. Ada juga mungkin kita, apalagi kita tuh kejar tayang gitu kan. Setiap hari bisa jadi kalau PKL, paginya itu kita liputan, sorenya kita harus editing, atau transkrip segala macam, malam itu tayang gitu kan. Jadi kemungkinan biasanya kalau yang laki-laki, kalau ada yang PKL di TV-TV besar atau mungkin TV-TV nasional, bisa
mereka diminta untuk di shift gitu. Kadang ada yang masuknya malam, pulangnya pagi, tapi mereka mungkin pagi-paginya istirahat. Ada juga kalau yang perempuan juga biasanya mereka lebih ke skrip atau reporter. Reporter juga kan kadang suka harus di lapangan, panas-panasan. Nah, mungkin itu juga harus jadikan pertimbangan untuk anak-anak dan orang tua juga. Intinya ya kalau PSPT ya mental mental dan juga kesiapan itu memang harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi kalau Mm-mm. PSPT atau broadcasting itu antara karyawan dengan yang magang nggak dibedain ya? Sepertinya sih ada yang dibedakan, ada yang tidak gitu. Mentalnya harus dipersiapkan untuk jadi karyawan beneran kan? Apalagi yang laki-laki tuh mereka biasanya seneng tuh gitu kan. Ada tuh beberapa industri yang memang diinterview untuk megang program. Kayak tahun kemarin kan di Channel tuh Febri, dia megang program itu sendirian. Programnya program saya lupa, Liga Sofi bola gitu ya. Nah jadi dia pegang sendirian, dia jadi FD-nya, dia cuman si produsernya itu pembimbingnya dia megang program lain, jadi dia ngejalanin sendiri. Nah itu sampai jam 12 malam, pulangnya pagi-pagi gitu kan. Kadang juga kita terbentur juga, waktu itu juga anaknya udah mau ditarik tuh lanjut. Cuman karena kemarin corona, anaknya bapak ibu juga khawatir, jadi kita cut. Nah hal-hal seperti itu kan sayang banget kalau menurut saya gitu. Artinya dia di industri udah bisa kerja beneran, Gitu. hasil kerjanya juga dipakai di sana. Iya. Ya itu jadi banyak banget kendalanya PKL itu, walaupun level SMK sebenarnya kalau skill anak bisa sesuai dengan industri, sebenarnya mereka bisa dipakai pekerjaannya ya, walaupun memang masih magang ya. Dan mungkin tidak jarang juga malah yang udah dibayar. Iya, ada beberapa Ada ya, PKR TKR ada biasa. Bisa kalau dilihat kerjanya bagus, kemudian juga disiplin dan memang memberikan sumbangsi buat perusahaan, biasanya diusahakan sama kepala bengkel atau manajernya itu ada uang transport ya. Tapi itu jangan dijadikan tujuan utama. Iya. Tetap yang jadi tujuan utama adalah kalian bekerja sebaik-baiknya di tempat itu. Pengalaman. Karena kan ini yang membedakan SMA dengan SMK. Anak SMA itu nggak ada momen untuk magang seperti anak SMK. Nah, mumpung kalian ini memiliki kesempatan magang, langsung ketemu orang yang berpraktik mengerjakan spesialisasi bidang sesuai dengan jurusan kita, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyak nanya, ya kan, banyak ikut kolaborasi project-project yang di sekolah mungkin nggak pernah. Itu experience yang mahal kata saya. Menurut saya mahal banget sih, bisa mengikuti pekerjaan statusnya masih sekolah. Itu bisa jadi tahu portofolio yang pasti keren banget. Jadi teman-teman untuk PKL ini jangan hanya sekedar Formalitas. program sekolah saja, tapi benar-benar harus dijadikan momentum untuk kalian bisa ibaratnya itu level 1 masuk industrinya itu udah dibuka dan sekarang Peluang besar ya. jadi mindset saya lulus sekolah baru mau kerja itu dibuang dulu. Iya. Gitu ya, benar nggak sih? Nggak harus, ternyata anak SMK nggak harus nunggu lulus untuk bisa bekerja. Iya. Pas magang itu adalah salah satu jembatan untuk kita bisa bergaul dengan banyak orang sesuai spesialisasi jurusan kita. Iya kan? Oke, berikutnya mungkin teman-teman tadi menceritakan kondisi dan model prakrinnya. Yang berikutnya tadi yang tadi sempat Pak Gatot singgung, selain skill kan, ya selain skill tentu penting banget karena nggak bisa apa-apa karena jadi pertanyaan juga gitu. Selain skill, oke, kita anggap skill anak-anak sudah oke ya, dan misalkan sesuai dengan jurusan. Ada hal yang selain itu yang disebut dengan sikap kerja atau attitude. Kira-kira ini kan setiap program kalian standar attitude-nya berbeda-beda. Yang dibutuhkan di PKR itu dominannya apa, yang dibutuhkan di RPL dominannya apa, di animasi dominannya apa, di PSPT dominannya apa, dan terakhir nanti di selatan sambil Mas Haliki. Belum datang juga dia ya. Hai Mas Masih Haliki. sibuk. Kira-kira kalau di RPL dulu nih, sikap kerja yang paling penting harus dimiliki siswa ketika PKL itu apa? Baik, jadi yang disebut dengan sikap kerja di sini itu pada saat kita melakukan pekerjaan itu sendiri, yang pertama yaitu kita harus paham arti keselamatan. Itu salah satu sikap kerja. Keselamatan kerja itu apa? Mungkin bingung, mungkin ini kan bukan di pabrik gitu ya. Jadi kan di kantor ada keselamatan kerja.
Contoh yang paling sederhana di RPL itu kan berurusan dengan data. Kita ngoprek data milik perusahaan. Nah itu jangan sampai rusak bahasanya. Contoh disuruh ngedit malah rusak ini, malah terhapus begitu ya. Itu contoh sederhana. Contoh yang paling sederhana. Saya pernah dengar kejadian Ada. Nah, Ngedit yang karena mudah ya Iya, kerjanya. disuruh ngedit beberapa file. Malah hilang. Dia malah nge-format hard disk. Habisnya nah itu yang disebut keselamatan kerja. itu Ya, fatal artinya itu juga ya. bahaya itu, karena itu disebut keselamatan kerja apa? Karena itu akan jadi bahaya. Bahaya betul. Rusak perusahaan bisa hancur itu. Kenapa? Karena data secara umum itu selama 30 tahun tidak boleh. Data selama 30 tahun tidak boleh hilang. Jadi harus ada itu. Nah, itu yang terpenting. Lalu gimana triknya? Boleh dikasih triknya? Boleh lah. Triknya Bagi-bagi sederhana. pengalaman. Ya, triknya sederhana. Jadi kalau kita mau bekerja, backup lebih dahulu. Lalu salinannya yang dikerjakan. Itu paling sederhana. Cara kerja yang paling sederhana dan aman. Iya. Saya pernah nggak model kayak gitu. Ya. Jadi pekerjaan yang lain ke replace. Nah itu karena gak di backup dulu. Jadi Oke, backup oke. dulu ya. Backup dulu, Backup yang dulu. dikerjakan salinannya. Ini gak usah dikutak-atik. Oke. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ada cara yang kedua. Cara pertama tuh tadi ya, kita backup dulu lalu kita kerjakan itu. Ya. Yang kedua apa? Keselamatan maksudnya ya. Itu bahwa data itu semua tidak aman. Kenapa? Ada gangguan yang disebut dengan malampir. Apa? Kalau di Apa dunia itu nyata, malampir? Virus. nyata. Kalau di komputer virus. Virus. Nah, itu malampir. Malampir sebetulnya. Itu contoh. Virus gangguan nggak? Gangguan. Nah, gimana caranya? Nah ini kan trik-trik juga kan? Kan perlu. Ini kan tidak semua orang tahu. Ya, bahwa data tidak aman. Sekarang yakin nggak di dalam handphone Anda aman? Tahu nggak ada virus apa nggak? Tidak tahu sih Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin nggak bisa hilang. Mungkin. Nah, salah satu cara triknya untuk mengamankan data ini penting buat adik-adik. Jadi kita punya trik apa? Ya orang pasti nge-backup di flash disk. Di mana setiap media yang bergerak itu virus hidup. Karena virus ada masa hidupnya. Ya. Ya. Jadi saat kita copy dia jadi gini, jadi berarti dia langsung gitu. Nah, gimana kalau virus masuk ke kita, lalu dia diam selamanya? Ya. Nah, itu caranya hanya satu. Yaitu kita hanya mengamankan data pada media CD. Kalau dia di burning, dibakar dia Oke. tidak bergerak gitu ya. Tapi kalau dia di flash disk backupnya, di hard disk dia bergerak Oke. karena medianya hidup. Tapi kalau di burning diam. Cuman masalahnya, nah kalau di CD itu kan udah jamur apa, Iya. itu banyak resiko. Masalah berikutnya laptop sekarang udah nggak ada DVD room. Nah itu yang jadi masalah. Itu kan salah satu kenapa sih saya juga berpikir loh kenapa jadi nggak ada ini, padahal salah satu yang paling Iya. Ya, Mungkin gitu ya. mungkin Praktis. mungkin ya. nggak sih karena Kerjasama karena dengan sekarang pengembang virus ya. tersedia. Ya, biar Mungkin karena virus tersedia laku, kan. cloud kali ya sekarang. Ya. Cloud bisa, cloud salah satu. Ya jadi ya itu beberapa contoh aja. Oke. Contoh aja. Oke, jadi Yang penting kita punya banyak backup itu aja lah. oke. Yang pertama keselamatan kerja itu penting. Kalau menurut Pak Jid, sikap apa selanjutnya? Saya melihatnya dari kacamata animasi. Iya, Pak. Agak ada rumor kalau di animasi itu kerja atau PKL atau prakerin itu waktunya itu Terbatas ya. tidak terbatas katanya, bebas, nggak ada jamnya. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah juga. Sebenarnya kalau kerja itu ada waktunya juga ya. Cuma mungkin yang membedakan mereka jam masuk dan jam pulangnya. Ada yang jam 8, ada yang jam 9 gitu kan. Pulangnya juga ya beda-beda. Oke, jadi kalau di animasi jam masuk kantornya itu nggak serempak Nggak semuanya. serempak. Jadi ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam dan ada yang sore gitu. Oke. Jadi bukan masalah rumor nggak ada disiplin waktu dan apa-apa, tapi memang jam masuk dan jam pulangnya sedikit unik dan berbeda ya, gitu nggak seperti perusahaan lain. Dan ini yang penting nih kalau di animasi itu komitmen siswa itu yang PKL atau prakerin ataupun karyawan yang kerja itu komitmen dalam hal menyelesaikan tugas atau deadline. Gitu. Itu yang penting di animasi. Jadi ketika diberikan tugas atau beban kerja
Nah, komitmen deadline yang sudah diberikan itu harus diselesaikan tepat waktu. Karena permasalahan utama itu di animasi deadline komitmen itu. Sama, Karena PSPT sama. hampir sama kayak PSPT ya. TKR juga sama, servis setahun nggak mungkin. Suruh nyervis mobil sehari jadi 3 hari kan 3 masalah. hari. Iya. Itu penting, komitmen penting. Jadi beres sesuai tempat waktu itu penting. Iya. Yang utama, disiplin waktu ya. Oke. Dan mungkin ini agak di luar konteks skill, sikap sih ya. Iya. Sikap karena memang harus kita akui untuk tingkat SMA, SMK itu siswa terutama untuk laki-laki suka merokok lah ya. Suka Ya. merokok atau yang lain-lain. Nah, itu sikap terutama yang sudah suka merokok itu mohon kalau di industri itu nggak bisa dilakukan seenak hati gitu ya. Ada aturan yang memang nggak boleh merokok gitu. Walaupun di sekolah juga nggak boleh ya. Nggak Nggak boleh. Di umum juga fasilitas umum nggak boleh. Cuma kalau yang sudah merokok ya jangan sampai kejadian di industri itu merokok sambil kerja atau sambil Iya. praktek itu fatal. Nah, ini pengalaman ya, pengalaman yang Pernah terjadi. kita tangani ya karena Iya. siswanya sudah Ya jadi suka merokok. ya teman-teman yang PKL nggak usah yang aneh-aneh lah ya, fokus mengerjakan project atau pekerjaan yang dikasih oleh Yang pembimbingnya, dikasih, ya. begitu aja kan. Nggak usah berpikiran macam-macam Nah, ya. iya. Ini kalau di TKR gimana nih? Kalau TKR kan sifatnya dia services Iya. nih. Itu yang membedakan sama animasi sama jurusan lain RPL itu apa tuh di TKR? Ya kalau di TKR itu saya lihat yang paling penting adalah tanggung jawab dan disiplin ya. Jadi perlu sekali ya karena kita itu kan ada SOP-nya ya. Jadi pengerjaan itu ada batas waktunya. Jadi misalnya kalau misalnya servis 1 jam tapi dikerjakan 2 jam berarti kan kurang dari target ya. Karena semuanya juga bekerja berdasarkan target. Jadi kalau kalian bekerja sebagai mekanik gitu di bengkel-bengkel resmi itu semua pasti ada targetnya. Kepala bengkel pun juga ada target. Misalnya bulan ini dibandingkan bulan tahun lalu itu pasti akan dibandingkan kan. Kalau misalnya penjualan servis keuntungannya menurun pun pasti ada imbas ya. Makanya setiap tahun itu kadang-kadang kepala bengkel itu bisa diganti. Ada yang bisa bertahun-tahun karena memang bagus ya. Jadi profit yang diberikan juga bagus. Tapi kalau misalnya dalam setahun malah menurun mungkin tahun depan dia udah nggak diganti, udah nggak dipakai lagi. Dan ada satu lagi kalau misalkan anak kita PKL itu ada juga yang saya lihat bagus ya. Artinya gini, Pak bagaimana anak kami yang PKL di sana? Beliau mengatakan kalau wah ini anak ini bagus sekali gitu. Misalkan kita masuk jam 7, jam setengah 7 itu anak-anak udah siap gitu. Jadi dia sendiri tuh udah mempersiapkan diri dengan cara membersihkan tempat pekerjaannya gitu. Nggak usah disuruh. Kemudian Keren ini. pas misalnya jam 7 itu udah mulai bekerja dia langsung mengajak ya, malah bukannya karyawan yang di situ, malah yang PKL anak kita itu dia mengajak karyawan di situ untuk tepat waktu gitu. Jadi ada yang seperti itu, jadi dilihat dari wah ini anak bagus banget gitu. Kalau misalkan dia udah lulus bisa langsung saya tarik Pak gitu. Jadi memang kalau kebudayaan ya budaya kerja itu sangat penting gitu. Iya. Jadi nilai tambah ya. Ya, tambah. Iya. Karena saya juga pernah ngobrol dengan kepala bengkel ya. Dia mengatakan kalau misalkan kita tidak butuh yang pinter-pinter banget Pak. Yang kita butuhkan adalah orang yang mau belajar, disiplin, tanggung jawab ya. Bisa dipercaya, jujur ya. Jadi semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Bukan yang pinter tapi misalkan dia mencuri gitu. Pinter tetapi dia nggak jujur. Jadi karakter itu juga sangat penting menurut saya. Karena menurut saya kalau orang yang baik ya jujur itu insya Allah kerja dimanapun pasti diterima gitu. Berarti pendidikan karakternya juga harus Juga kuat ya. harus kuat. Ditanamkan Ya sekarang. skill dan karakter lah. Dua-duanya. Ya, Iya, mager, karakter. mager, mager. Karakternya yang agak susah. Generasi rebahan, generasi rebahan. Iya. Buat kita sekarang itu generasi milenial yang menurut saya tadi kurang bisa komunikasi dengan baik ke karyawan di sana, sikap data jadi teman-teman hindari perbuatan seperti itu karena ini beban di pundak kalian itu bukan
nama baik kalian. Iya. Tapi nama baik sekolah. Iya betul. Karena di sana biasanya di satu tempat PKL itu yang PKL di situ bukan hanya satu sekolah. Jadi si industri itu bisa membandingkan antara kualitas anak sekolah satu dengan sekolah lainnya. Nah, jadi wajah kalian di sana itu cerminan SMK Negeri 1 Ciamis di hadapan industri. Artinya kalau kamu kerja bagus satu SMK. Sebaliknya juga ketika kamu buruk jelek satu SMK. Dan efeknya biasanya domino tuh. Iya. Jadi ada beberapa yang perusahaan pengalaman, dia ada anak kita PKL di sana, ternyata kan waktunya 3 bulan, tapi dia baru seminggu atau 2 minggu karena tidak kerasa, tidak betah ya, katanya kerjanya terlalu berat atau apa, karena kalau PKL itu kan disamakan dengan para karyawan ya, jadinya dia merasa terbebani, akhirnya pindah, dan ibaratnya ya kita tidak bisa diterima lagi. Dia udah SMK ya, cuma misalnya itu udah saya nggak terima lagi Pak, karena yang tahun lalu juga kerjanya nggak bagus. Tapi kalau misalnya bagus, mereka udah nanyain baru selesai, Pak ini kan baru selesai, udah nanyain lagi Pak ada nggak anak yang mau PKL di sini. Padahal kalau kita kan biasanya barengan ya, jadi 2 kelas itu bareng. Tapi kalau misalnya itu udah selesai baru 2 bulan atau 3 bulan selesai, dia udah minta lagi gitu. Jadi memang kalau sangat menentukan lah, kalau memang bagus yang PKL di situ, insya Allah tahun depannya gampang untuk adik-adik di kelas untuk PKL di sana. Oke. Sejauh ini ada nggak kaitannya antara yang PKL dengan rekrutmen yang diterima kerja? Ada ya. Biasanya banyak di TKR juga beberapa orang langsung ditarik jadi karyawan. Kalau dia lihat karakternya bagus, rajin, biasanya mungkin kalau misal permasalahannya adalah ya soal salary ya, gaji. Biasanya kalau di bengkel-bengkel umum kan nggak seperti bengkel resmi ya memberikan gaji UMR gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran sebetulnya dari awal itu ya jangan mengharapkan gaji besar dulu, tapi ilmunya. Skillnya dulu. Kalau kamu skillnya udah bagus, kamu bikin sendiri ya, cari keuntungan sebesar-besarnya bisa. Tapi kalau misalnya masih baru lulus tahun 2 tahun ya cari ilmu lah. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Nah, mungkin orang sukses itu dalam waktu instan ya, orang mie aja perlu digoreng kan, mie instan iya kan. Di sini ada snack di depan nih. Oke, kalau saya baca di Permendikbud terbaru terkait PKL itu ternyata ada perbedaan dibanding yang sebelumnya. Jadi bagi siswa yang mungkin tadi Pak Ajit orang tuanya sama sekali tidak mengizinkan anaknya untuk keluar untuk PKL secara langsung, maka di Permendikbud ini dikasih peluang. Salah satunya gini, nanti ditangkap ya. Ketika anak tidak bisa PKL langsung di industri, maka anak diberikan pembelajaran lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9. Poin A-nya adalah anak diberikan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh. Yang kedua, anak diberikan pembelajaran berbasis proyek berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Ya, ada yang mau menanggapi nih poin ini? Iya. Jadi menurut saya begini ya. Jadi 3 titik poin pembelajaran tadi mempunyai cakupan atau kekuatan yang berbeda. Tentu kalau anak itu PKL langsung di tempat kerja itu rasanya beda. Karena dia mengalami langsung situasinya, interaksi sosialnya kerja. Jadi nilainya lebih besar gitu bahasa. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran model di tempat kita, model magang itu sendiri, tentunya kita butuh menarik dunia usaha di tempat kita. Jadi ini perlu dibicarakan karena mungkin narik orang ke sini kita juga harus bayar dan sebagainya, itu ada hitung-hitungan. Tapi memungkinkan kan? Memungkinkan, tapi itu harus dijelaskan juga. Kadang-kadang mungkin pikiran orang tua, ya kan itu di sekolahan. Nah, padahal kita kan menarik orang di luar. Iya. Jadi memindahkan tempat ke sekolah bisa lebih mahal. Nah, itu perlu dihitung-hitung dulu ya. Iya. Itu kan konsep teaching factory juga seperti teaching factory itu salah satu. Jadi model-model itu memang saya inginkan seperti itu ya, kalau memang tidak boleh keluar. Jadi kemungkinan di dalam dimana kita mengambil praktisi dari luar atau mengambil project. Nah, untuk project itu sendiri yang saya katakan untuk di RPL itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena
RPL itu bukan bikin bohlam misalnya. Ini ada order nih 1000 bohlam terkait 1000 anak. Nah kalau di RPL itu kan bikin coding, bikin program paling buat satu perusahaan satu. Nah, mungkin ini ada pekerjaan bikin program 1000 program kan. Oh ya. Nah jadi ada perbedaan. Tapi kalau semakin banyak perusahaan mungkin bisa lebih banyak proyek kan. Jadi kesulitannya RPL itu butuh banyak perusahaan. Untuk misalnya ada 100 anak mungkin butuh 100 perusahaan. Yes. Atau ditarik ke Jadi sekolah. sangat mahal gitu. Mungkin konsep di animasi apakah sudah berjalan dengan seperti poin yang tadi disampaikan di Permendikbud PKL ini? Ya, saya sangat mendukung sih salah satu solusi ini. Ya, contohnya di animasi ya kita sudah menerapkan sebenarnya Pak, sudah menerapkan. Mungkin di jurusan lain bisa diterapkan. Kita sedang berjalan proses membawa proyek dari industri itu ke sekolah sudah berjalan. Dan itu kalau kita bisa laksanakan ya nggak terlalu sulit juga ya. Yang penting kita banyak kerjasama dengan industri. Salah satu kelebihan kita di jurusan animasi mungkin broadcast atau RPL, skill yang didapatkan oleh siswa itu kan nggak melulu animasi misalkan ya, bisa skill yang lain dan itu bisa diterapkan. Dan saya tertarik dengan contoh di salah satu provinsi di Jepang itu ya, di mana si provinsi itu mempunyai sebuah IP karakter atau karakter khusus dan si karakter itu digratiskan untuk pelaku usaha UMKM di sana. Jadi untuk membantu promosi produk-produk di sana gitu, di satu provinsi itu. Nah, mungkin kedepannya sih solusi atau alternatif bisa kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Siswa kita kan nggak hanya satu kemampuan gitu ya, nggak hanya animasi aja tapi bisa menggambar, bisa bikin karakter. Nah itu solusi. Jadi ya mudah-mudahan dengan dukungan sekolah dan kita sebagai guru-guru di sini bisa menerapkan itu, dan jadi nggak harus PKL di tempat industri ya. Iya. Gitu. PR-nya project itu ya. kita SMK sekolah harus banyak-banyaknya menikah dengan industri. Itu adalah PR terbesarnya. Kalau di PSPT sendiri sejauh ini gimana? Yang tadi itu ya? Ya, Yang yang terkait dengan pembelajaran secara kewirausahaan atau Sebenarnya pembelajaran ya. berbasis proyek sesuai dengan standar industri. Ya, sebenarnya pernah mencoba tahun kemarin kita juga maksudnya menerima proyek dari industri. Pertama sebenarnya kita bisa cuman mungkin dari segi apa ya? Kadang kan anak-anak itu dari segi ke prasarananya sih kita belum siap di situ. Yang kedua juga mungkin anak-anak ada yang memang udah siap mentalnya, ada yang belum, karena kan kita sistemnya kan kejar tayang gitu ya, sama mungkin sama kayak di animasi, cuma kita mungkin lebih mentalnya itu lebih banget di apa namanya di press banget. Jadi kadang anak-anak ada yang memang sudah siap, ada yang memang belum, tapi mungkin kalau misalkan memang untuk PKL ini nanti bisa dilihat dari anaknya dulu sih Pak. Kadang kan takutnya nanti yang memang nggak boleh sama orang tuanya itu, kalau dia punya alat yang memadai ya berarti nggak nyusahin saya gitu ya. Kalau misalkan ini udah nggak diizinin, dia nggak punya apa-apa, berarti kan saya harus memfasilitasi gitu kan. Nanti dia dapat proyek, mending kalau dia bisa. Kalau misalkan nanti dia nggak bisa apa-apa, dapatnya yang apes kan. Jadi kan takutnya gimana-gimana. Tapi saya sih kalau misalkan di PSPT diusahakan yang memang skillnya bagus itu harus berangkat PKL. Iya. Yang walaupun memang nanti ada yang memang pahitnya memang tidak ada yang bisa nggak berangkat PKL, mungkin memang untuk anak-anak yang memang agak-agak bermasalah aja sih gitu. Karena sebenarnya jujur memang di PSPT untuk praktek sehari-harinya pun kita masih ada ngap-ngapan, masih dijajar gitu, masih ganti-gantian untuk bahan prakteknya apapun ini. Apabila kalau TEFA ini diterapkan, kita jujur aja sih masih belum begitu siap gitu sih. Tapi kalau misalkan nanti bisa diterapkan sedikit-sedikit sampai jalan ya bisa insya Allah. Iya. Mungkin dari 100% siswa bisa kita terapkan 20% dulu bertahap gitu. Karena kan kita juga nggak mungkin memaksakan anak yang nggak boleh berangkat keluar sama orang tuanya kita paksakan berangkat, kan itu beresiko sekali untuk kita semua. Nah harapannya mungkin tadi udah menyinggung kalau anaknya misalkan nggak boleh kemana-mana,
orang tua harusnya memfasilitasi dong. Iya gak sih, peralatan yang menunjang supaya pembelajaran yang dimaksud di Permendikbud ini bisa terlaksana. Kalau di TKR itu kira-kira butuh apa tuh? Tadi sikap udah, skill udah pasti. Kalau untuk peralatan atau apa Iya. gitu? Jadi kalau kita bandingkan gitu dengan bengkel-bengkel resmi memang mesti jauh ya. Artinya kita punya bengkel dan udah berjalan ya, punya teaching factory. Cuma memang kalau untuk apa ya istilahnya dibandingkan juga nggak mungkin. Tapi saya lihat memang udah bisa lah menghasilkan gitu. Cuma memang terbatas. Kalau misalnya kita lakukan istilahnya praktek kerja industri di semua di TKR juga tidak mungkin ya, karena paling banyak itu untuk bengkel kelas auto 2000 itu aja dengan luas sekitar 1 hektar gitu ya bengkelnya itu untuk PKL itu hanya menerima sekitar 4 sampai 6 orang ya. Itu ada sekolah lain juga kan? Ya, sekolah lain. Biasanya paling banyak mereka nerima 6 orang itu dari 3 sekolah. Itu jadi 2 orang 2 orang. Jadi kalau ada apa bengkel yang nerima sampai lebih dari 4 orang, saya pikir malah aneh gitu kan. Mereka biasanya menerima paling banyak 4 ya. Umumnya 2 karena memang ditujukan untuk bekerja. Kalau orangnya banyak malah banyakkan ngobrol nantinya. Jadi memang diperlukan tidak banyak gitu. Jadi tergantung itu juga. Jadi kalau misalkan bengkel itu kan ada target. Misalnya auto 2000 Yasmin dengan auto 2000 Dramaga juga beda. Kalau auto 2000 Yasmin itu per hari bisa terima 80 unit. Tapi kalau auto 2000 Dramaga mungkin sekitar 10 unit misal sehari. Jadi jumlah kebutuhan siswa yang PKL juga berbeda. Iya. Mungkin kalau tetap ya kalau TKR kita bisa menerima mungkin hanya sedikit aja, makanya saya lebih tekankan mereka untuk praktek kerja industri di luar ya. Dan praktek kerja ini untuk otomotif sebetulnya untuk pandemi gini juga nggak terlalu jatuh banget sih. Iya. Karena apa? Karena ada juga yang menerima pekerjaan itu di rumah-rumah konsumen ya. Jadi saya kebetulan ada apa ya mantan gitu ya, dia mantan mekanik, kemudian dia buka usaha sendiri, kemudian dia karena pandemi ini malah dia booming, sering dipanggil ke rumah-rumah. Oh gitu. Jadi dia sehari bisa 3 atau 4 juga, dan ya lumayan lah keuntungannya. Malah kemarin saya tanya ke dia, Pak butuh nggak? Oh butuh banget, bisa menelpon saya untuk anak supaya PKL di sini gitu. Ntar saya transport, uang makan saya kasih. Oke. Cuma karena kita memang pelaksananya nanti bulan Juli, makanya saya tahan dulu. Ya betulan sabar. Iya, jadi mungkin itu salah satu bentuk siswa bisa loh berwirausaha tuh. Iya. PKL dalam konsep kewirausahaan dengan model seperti tadi. Bisa kan ya? Oke. Dan itu terbukti kan? Iya. Jadi sebenarnya servis itu memang nama besar kayak Astra dan lain sebagainya itu memang pengaruh ya. Tapi ternyata kalau mau coba wirausaha dengan model seperti itu juga diawali dengan modal teman-teman deket dulu kali ya. Karena kan kalau untuk orang lain untuk membangun trustnya itu kan agak lama juga. Mungkin diawali dari teman-teman deket dulu untuk bisa mencoba servisnya. Gitu. Boleh mungkin nanti bisa diterapkan Pak Bahtiar. Karena kedepannya kan semuanya seperti itu. Kolaborasi dengan programmer, dengan RPL, menggunakan aplikasi untuk memanggil. Di beberapa marketplace juga sebenarnya udah ada ya. Ketika mobil di tengah jalan dalam keadaan mati, tiba-tiba mogok, itu kan ada aplikasi yang bisa kita kontak, kemudian nanti datang orang yang memperbaiki mobil kita. Ya, jadi ya program itu sebenarnya udah lama ya. Artinya semua bengkel pun sudah menerapkan seperti itu. Tapi bisa aja kita ya untuk anak-anak nanti ya di plan ke depannya gitu, begitu ya. mungkin ya. Bahkan ada beberapa siswa yang udah menerima itu ya servisan turun mesin untuk kendaraan motor ya. Jadi udah menghasilkan lah, udah bisa mencari penghasilan. Oke, jadi iya keren sih. Jadi sebenarnya kalau kemauan belajar itu muncul dari dalam diri anak sendiri, sebenarnya nothing is impossible kan. Semuanya mungkin banget gitu. Jangan mentang-mentang kamu jurusan TKR hanya pengen bisa benerin mobil, nggak harus gitu juga kan. Dia bisa juga di rumah ada motor temen atau motor tetangganya rusak, bisa mulai coba benerin kan. Mungkin dari situ jalan yang tadinya nolong orang kan. Market yang paling efektif itu
mulut ke mulut Mulut Pak ke biasanya. Lu dibenerin di siapa nih motornya? Si itu. Wah, nanti akan dengan sendirinya dia akan terkenal, dia akan mendapatkan banyak jobs. Disitulah biasanya wirausaha itu terbentuk gitu. Di sini juga kan di sekolah banyak tuh 1.000 siswa plus gurunya rata-rata punya motor kan, kendaraan. Itu peluang besar Yang perlu dipersiapkan ya sarana prasarana ya. sarana. Karena kita harus butuh modal juga Iya pasti. buat peralatan bahan-bahan. Kalau misalnya kita punya pun, anak-anak juga sering ganti oli set sendiri di bengkel. Iya, keren. Jadi di animasi juga karena zamannya teknologi ya, marketplace itu udah banyak sekarang. Apalagi animasi itu pasarnya itu nggak terbatas dengan Indonesia gitu. Iya, borderless dia. Dengan luar negeri, dengan di area-area yang lebih luas seperti website lain kayak Fiverr dan Ya, lain-lain. Fiverr, Wah, itu peluang Upwork, besar. Iya. Itu bisa dijadikan wirausaha. Sebenarnya bisa. Prakerja. Iya, Cuma mungkin pelaksanaannya yang harus kita lebih. betul. Jadi memang arah prakerin kita sebenarnya makin ke sini makin dinamis, Pak. Makin ke sini makin dinamis, makin berubah. Artinya kalau kita pihak sekolah sebagai gurunya tidak bisa beradaptasi, nanti kasihan anak-anaknya. Karena yang harus kita persiapkan sebenarnya anak-anak itu untuk bisa menghadapi masa depan mereka. Masa yang kita ajarkan sekarang mungkin di masa depan mereka udah nggak terlalu bisa digunakan. Jadi seorang guru menurut saya memang pemikirannya harus seperti dukun, harus berpikir 5-10 tahun lebih dulu dan bisa memprediksi nanti akan terjadi apa. Sehingga itu yang kita banyak berikan ke siswa sekarang. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin terakhir closing statement untuk prakerin tahun 2021 ini mungkin tiga kata yang sikap yang harus dimiliki anak. Yes. Ya, untuk PKL 2021 yang kelas 11 yang dengerin ini. Tiga kata ya? Yes. Wajib 3 kata. Yes. Misal kalau kata saya kalian yang mau PKL harus kreatif, inovatif dan kolaboratif. Saya mau beda. Efektif, preventif, ya, destruktif. Oke, Apa itu? Efektif. silakan cari Ya. sendiri. Oke. Majid lagi mikir Kalau garuk-garuk kepala animasi soalnya. apa ya? Aduh. Kasih yang utama satu komitmen. 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 Oke. Kedua kreatif lah. Ya. Dia harus kreatif. SMK bisa. Yang ketiga ganteng sih. Ganteng dalam bersikap. Oh, ganteng dalam bersikap. Oke, Bu Cynthia. Apa ya? Ya itulah kreatif disiplin gitu kan. Terus apa lagi? Apa ya? Pekerja keras lagi. Ya, pekerja keras. Ya mental ya. Oke. Oke. Oke, Untuk Pak Batiat. TKR ya, saya harapkan yang pertama adalah visioner ya. Visioner itu kita harus bisa memandang ke depan ya. Ya, Betul. memandang ke depan bagaimana 5 tahun lagi kita mau jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa ya. Setelah kita pensiun jadi apa. Jadi harus tahu nih kita mau jadi apa. Jadi jangan sampai lulus baru mikir nih, saya mau ngapain, udah mau lulus baru mikir mau kuliah, mau kerja, mau wirausaha ya. Jadi 3 katanya apa? Yang pertama visioner, yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaimana kamu mempertanggungjawabkan terhadap apa yang akan kamu lakukan. Yang ketiga? Yang ketiga adalah harus punya jiwa wirausaha. Oh, Wirausaha, ya. Ada usaha. Tetap. Saya terus terang baru tahun-tahun terakhir ini mencoba untuk berwirausaha. Oke. Saya ada warung sembako ya di rumah. Ya. Tapi ya saya pikir kalian juga bisa lah Bisa. semuanya. Ya. Saya lihat juga anak-anak Bisa. sekarang itu ada yang yang udah bisa ya punya marketplace dia berdagang ya. Yes. Ya, dia digital marketing ya. Saya pikir bagaimana caranya untuk menghasilkan uang lah. Iya, pasti. Oke, keren. Makasih. Teman-teman semua makasih udah mau ngobrol sore terkait dengan PKL ini. Pasti yang mendengarkan masih banyak yang ingin ditanyakan.
masih banyak saya yakin. Nah, setelah kalian dengar podcast ini, kalian kalau ada yang masih belum dimengerti, silakan tanyakan kepada teman-teman saya ini sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mungkin di lain waktu kita mengundang juga ya siswa untuk secara langsung Siap. Yang untuk udah PKL ya. ya, Nah, komunikasi langsung boleh dengan ya. kita gitu. Siap. Sebelum berangkat lah. Siap. Kan industri juga kita wawancara biar nanti perspektifnya itu bukan hanya dari guru tapi dari industri juga. Gitu. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi pada sore ini. Insya Allah apa yang kita diskusikan bermanfaat Pak buat kalian Gatot semua, terutama siswa SMK 1 Ciamas yang akan melaksanakan prakerin. Jadikan apa yang kita sampaikan hari ini untuk pijakan kalian dalam melakukan ketika pelaksanaan prakerin. Tadi 3 kata tadi dipegang ya, yang tadi disampaikan para kaprok, dan jangan lupa tetap untuk jaga kesehatan, jaga imun, karena penting banget di era sekarang jaga imun itu, karena semoga ya kita tidak terdampak. Amin. Ya. Amin ya Allah. Karena melihat kejadian yang sekarang marak di Indonesia ya lumayan mengerikan juga. Semoga apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama teman-teman yang PKL bisa bermanfaat buat industri, bisa kepake kerjaannya di industri dan ujungnya bisa direkrut untuk kerja di industri. Amin. Kalau tidak ada alternatif, nanti kita akan bahas episode wirausaha khusus Pak Bahtiar, nanti saya akan bahas edisi tentang wirausaha khusus. Jadi kalian kan lulus itu bisa wirausaha, bisa lanjut akademis, bisa kerja, terakhir bisa nikah. K3 apa? Kuliah, kerja. Lagi apa sih? Kuliah, kerja, kewirausahaan. Oke, bisa. Oke, begitu. Makasih teman-teman semuanya. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Insya Allah kita akan banyak sharing hal-hal dengan cara seperti ini supaya bisa mudah menyentuh kalian dalam belajar. Karena dengan kondisi seperti ini sudah berapa lama kita tidak tatap muka di dalam kelas. Mungkin kalian juga sudah lupa gitu dengan cara belajar di dalam kelas secara normal. Kedepannya materi-materi kita akan kita buat dengan konsep seperti ini. Terima kasih. Jargon dong. Hah? Jargon. SMK Terima kasih. Ciamas berkah. Oke. Beda. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita. Temu lagi di podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.